Halo, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mencari jodoh malam ini? Jika belum maka segeralah mumpung belum menjadi bujang tua. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah dongeng tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak saja pembahasannya. Setelah semuanya berbahagia dan meminum gelas yang segar, pada saat ini justru Nulong seperti kesetrum karena mengingat sesuatu, bahkan tangannya buru-buru beristirahat di bahu Chaos Immortal dengan wajahnya yang pucat dan napasnya pendek. Tentu saja Chaos Immortal langsung bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Kemudian Nulong segera menarik nafas dengan tenang dan dengan cepat mengambil sebotol cairan Kinglin berikutnya. Lalu hanya sedikit darah yang dipulihkan di wajahnya dan dia melambaikan tangannya ke kerumunan dan berkata, "Tidak apa-apa karena ini hanya kelemahan setelah animisasi tadi." Tentu saja Babang Tamfan Xiaoyan sedikit terkejut karena kelemahan binatang iblis yang dia lihat di Xiaozan tidak separah dengan Nulong. Lalu melihat semua orang yang lemah setelah dihabisi, Nulong tertawa dan bertanya, "Aku tidak mengharapkannya." Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Ini adalah ciri khas darah Tyrannosaurus saya, karena dalam serangan itu peningkatannya besar. Akan tetapi kelemahan setelah menggunakannya juga sangat serius. Anda juga dapat melihat bahwa saya lemah dan bahkan tidak 1/10 dari kekuatan saya yang biasa." Tentu saja pada saat ini semua orang sangat terkejut, karena tanpa disangka-sangka harga di balik promosi kuat kekuatan pertempuran dari Nulong yang sangat besar. Lalu Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak heran aku memikirkannya, apa yang baru saja kau sebut hantu yang mengejutkan dan menangis bukanlah hal yang tidak masuk akal. Bukankah bisnisasi Anda tak terkalahkan dan saya tidak menyangka?" Tetapi sebelum kata-kata Xiaoyan selesai, Nulong berkata, "Keledai tak terkalahkan, apakah kamu belum dikalahkan? Jika kamu tidak bisa percaya pada kekacauan dan keabadian dan kamu beraninya, aku jijik sekali aku tidak bisa membunuh lawanku. Aku itu adalah ikan di talenan binatang buas, dan saya harus menggunakannya ketika sangat aman atau pada akhirnya." Lalu Chaos Immortal pun ikut berkata, "Ini berbeda dari transformasi saya dari tubuh nyata, karena setelah saya berubah menjadi tubuh nyata, maka tingkat kelemahan tergantung pada seberapa banyak daya darah dikonsumsi, dan jika kekuatan darah dikonsumsi kurang maka kelemahan tidak besar. Bukankah seperti itu? Jadi berapa lama bagi Anda untuk pulih sepenuhnya?" Kemudian Nulong pun mengangkat bahu dan berkata, "Sebenarnya 7 hari, namun dengan ramuan Xiaoyan maka diperkirakan akan menjadi 6 hari. Lalu Chaos Immortal berkata, "Harga dari animasi Anda benar-benar tidak besar, dan untungnya peningkatan serangan Anda setelah animasi tidak terlalu kecil." Kemudian Xiaoyan pun berkata, "Ayo cepat dan pulih karena saya khawatir kura-kura hati ungu akan dilarikan ke papan terlebih dahulu." Lalu Nulong yang paling berpengalaman dalam membunuh Warcraft tidak setuju dan berkata, "Yakinlah bahkan jika seseorang datang pertama, maka mereka juga akan melayani kura-kura jantung ungu, karena di dunia fantasi ini kita tidak memiliki kepercayaan diri dalam memenangkan Warcraft. Namun menurutmu siapa yang memiliki kekuatan? Karena Pinnacle of Warcraft bintang 6 bukanlah sesuatu yang bisa Anda menangkan dengan terlalu banyak orang." Lalu Chaos Immortal pun mengangguk dengan apa yang dikatakan oleh Nulong. Setelah itu Chaos Immortal tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Nulong, lagi pula butuh waktu untuk memulihkan kekuatan. Selain itu Nulong, haruskah kau memberitahu kami mengapa kau begitu kesepian sebelumnya? Apalagi kekacauan tidak pernah padam dan semua orang masih menghantui hati mereka." Saat ini mata semua orang menatap Nulong untuk menantikan jawaban darinya mengenai dirinya yang muncul sendirian. Lalu Nulong dengan nafas beratnya pun menjelaskan, "Kalian telah melihat keparahan kelemahan setelah bisnisasi saya, jadi saya akan memasuki fantasi kali ini dan di antara klan para penatua diyakinkan, yang dimana mereka semua memberitahu saya bahwa saya sebaiknya bersama para elit dari berbagai kelompok etnis suku Yao." Setelah mendengar ini Long Li tidak bisa tidak memuji dengan berkata, "Metode ini tidak buruk karena mereka tidak hanya dapat melindungi keselamatan Anda setelah Anda harus menjadi binatang buas, akan tetapi biasanya Anda juga dapat melindungi mereka." Akan tetapi Long Ling segera bertanya lagi,
bagaimana dengan para elit yang kamu masukkan ke dalam ilusi, mengapa mereka hilang? Apakah mereka semua mati dalam ilusi? Lalu Nulong yang mendengar kata-kata itu seketika tubuhnya menjadi sedikit bergetar dan tidak menjawab. Melihat naga yang marah seperti ini, Long Yi berpikir bahwa apa yang dia duga adalah nyata, dan dia terkejut di dalam hatinya lalu bertanya, siapa di sana yang dapat menghapus sekelompok besar elit iblis, apakah itu manusia atau Warcraft? Dan jika Long Yi menduga bahwa ada kekuatan yang begitu kuat di gua pembunuhan, maka semua orang harus merencanakan ulang rencana perjalanan berikutnya. Setelah mendengarkan ini, saat ini Nulong melirik Long Yi dengan senyum dan dengan bangga berkata, coba tebak, dalam fantasi ini tidak peduli siapa atau Warcraft, dan saya tidak berpikir itu cukup kuat untuk membunuh begitu banyak elit dalam satu gerakan dalam keadaan saya. Tentu saja jawaban Nulong itu menenangkan hati semua orang, tetapi rasa ingin tahu itu lebih makmur sehingga mereka semua memandangi Nulong dan menunggu jawabannya. Sedangkan Nulong saat ini menggosok pangkal hidungnya dan sepertinya memilah-milah pikiran kacau. Dan setelah beberapa saat dia mengeluarkan beberapa helai rambut berantakan di angin di depan dahinya sambil berkata, aku takut memulai dengan sistem fokus melatih objek dari suku iblis. Seketika Xiao Yan dan Chaos Emperor sama-sama menunjukkan rasa ingin tahu dan berkata, sistem target pelatihan utama. Kemudian Nulong lanjut berkata, kalian berdua sudah lama tidak di sini, kamu mungkin belum pernah mendengarnya. Namun saudara Chaos dan Jing Wuchen seharusnya sudah mendengarnya. Aku akan memberimu pengantar singkat. Jadi sistem objek pelatihan kunci dari klan iblis bukanlah manusia atau iblis. Meskipun manusia dan iblis fokus pada budidaya jenius di klan, namun mereka tidak seperti iblis dalam membentuk sistem. Dan dalam perlombaan iblis ke Kaisar Bintang 6 sebenarnya setiap bintang memiliki objek pelatihan utama. Dan hanya ada satu bagi mereka yang bisa menjadi objek pelatihan utama. Tentu saja bakat luar biasa di tingkat ini akan menjadi objek pelatihan utama, karena dengan penggunaan penuh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, maka kekuatan suku iblis akan melompat-lompat dan masa depannya tidak terbatas, sehingga posisinya dalam suku iblis akan segera menjadi menonjol. Pada saat ini Xiao Yan bahkan lebih bingung lagi ketika terkejut pada pandangan pertama. Menurut sistem ini kamu adalah jenius tak tertandingi yang dikenali oleh Kaisar Iblis Bintang 4 dari klan Yao, dan itu harus menjadi kunci budidaya klan Iblis. Lalu objek para elit Iblis yang memasuki dunia fantasi belum sempat mengorbankan mereka, jadi bagaimana mereka semua bisa meninggalkanmu? Setelah itu Nulong mengulurkan tangannya dengan mengatakan, meskipun saya seorang jenius yang tak tertandingi, namun kali ini tidak memungkinkan saya untuk menjadi target pelatihan utama secara langsung, dan itu hanya memungkinkan saya untuk melewatkan kualifikasi target pelatihan utama dan langsung memberi peringkat untuk target pelatihan utama, dan tidak peduli siapa itu. Jika Anda ingin menjadi target pelatihan utama, maka Anda harus mendapatkan tempat pertama dalam final kontestan target pelatihan setiap 50.000 tahun. Pada saat ini Xiao Yan kagum dengan pentingnya suku Yao untuk objek pelatihan utama dan keadilan pengakuan objek pelatihan utama. Lalu Xiao Yan tersenyum dan menghibur Nulong dengan berkata, aturan ini sebenarnya tidak berarti banyak bagi Nulong, karena dengan bakat dan kekuatan Anda, maka Anda bukan satu-satunya yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pamungkas untuk kandidat pelatihan utama. Tentu saja saat ini Chaos Immortal dan semuanya mengangguk setuju, sedangkan Nulong tertawa lalu berkata, tidak seperti itu, karena justru perlombaan terakhir yang berumur 50.000 tahun akan diadakan dan sekarang saya melarikan diri seperti duka. Seketika Chaos Immortal mengangkat alisnya tanpa dapat ditentukan, seperti yang dikatakan Xiao Yan, jika menggunakan kekuatanmu untuk menjadi target pelatihan utama adalah masalah paku, maka setan-setan yang datang bersamamu harus tahu dan menghormati dirimu, lalu mereka akan lebih aman dengan Anda dalam fantasi di mana tidak ada pembunuhan. Tentu saja mereka harus sangat jelas tentang hal ini, jadi mengapa mereka meninggalkanmu sendiri? Bahkan jika mereka meninggalkanmu karena suatu alasan, maka kamu tidak akan kesepian dan melarikan diri seperti anjing yang Anda katana.
karena jenius yang tidak punya teman bukanlah kesemak lembut yang berani mencubit. Saat ini saya seorang sobat, jadi mengapa kamu tidak melihat orang yang berani memprovokasi saya dengan mudah? Tentu saja kata-kata dari Chaos Immortal membuat semuanya pada saat ini terdiam. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun berkata, apakah ada kandidat pelatihan elit yang telah mengalahkan Nulong sehingga para elit iblis itu mengikuti orang itu? Sehingga atas hal ini membuat saudara Nulong harus melarikan diri karena kelemahan binatang itu. Tentu saja semua orang terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Karena jika memang itu yang dikatakan Xiao Yan, maka apa artinya itu suku iblis memiliki dua jenius yang tak tertandingi pada saat yang sama, dan dua jenius tak tertandingi ini adalah masalah pengaruh besar yang tidak hanya untuk suku iblis, akan tetapi ke seluruh benua kaisar. Kemudian Nulong melirik Xiao Yan dengan tajam dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa mengetahuinya. Kamu pikir kapak yang bahkan Xiao Yan tidak bisa ambil dan beberapa elit iblis bisa mengambilnya? Apakah Anda pikir setelah kelemahan binatang itu saya hanya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat? Dapatkah saya hidup sampai hari ini dalam ilusi dan membunuh di mana-mana? Melihat rasa malu Xiao Yan, dia menyentuh hidungnya lurus dan kemudian Nulong bersenandung dari hidungnya dan berkata, namun kamu menebak tentang hal yang sama. Kecuali bahwa aku tidak dikalahkan oleh kebenaran orang-orang akan tetapi menyamar, melihat semua orang menanti-nanti dengan penjelasan Nulong. Pada saat ini Nulong menghela nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, kali ini ketika kami memasuki gua pembunuhan ada lusinan elit dari berbagai setan dan sahabat suku yang menemani saya. Meskipun tidak perlu khawatir akan tetapi dalam perjalanan saya justru dihampiri dengan sekelompok elit iblis lalu mengatakan bahwa saya mengagumi nama jenius naga murka saya, dan dia ingin dilindungi oleh saya dalam fantasi pembunuhan berdarah, lalu berharap untuk menemani saya dan nama pria itu adalah Beihu dari Rubah Iblis. Mendengar suku Rubah Iblis saat ini Xiao Yan langsung berkata, suku Rubah Iblis adalah ras yang berpikiran paling fleksibel di antara suku iblis. Lalu Nulong mengangguk dan berkata, meskipun saya memiliki beberapa koneksi dengan Beihu, namun saya tidak tahu betul dan saya hanya tahu bahwa orang ini tidak hanya baik dalam perencanaan, akan tetapi dia juga memiliki bakat super. Lalu melihatnya memimpin seseorang untuk berjalan bersama saya maka saya tidak bisa menolak. Lalu saya juga berpikir bahwa ada orang-orang seperti Beihu yang bepergian maka semua orang lebih aman, dan dengan orang-orang di tim yang merencanakan dan mengurus semuanya, tentu saja saya menjadi sangat senang jadi saya setuju untuk bersamanya. Pada saat ini Nulong seketika wajahnya berubah menjadi sangat marah lalu bergumam, tapi aku tidak pernah menyangka jika pada saat itu juga sebenarnya telah ada serigala yang masuk ke dalam barisannya. Melihat perubahan ekspresi dari Nulong saat ini Xiao Yan berkata, sebaiknya bicarakan dengan tenang saja karena kekuatan dari Nulong saat ini sedang dalam pemulihan. Setelah itu Xiao Yan menambahkan, aku mengerti Beihu super jenius yang mandiri dalam pertandingan kunci target sehingga pertandingan utama benar-benar bukan lawan Anda. Jadi saya ingin menyingkirkan Anda tapi saya tidak mengerti, apakah Anda memiliki kelompok saudara sendiri? Bahkan jika ada lebih banyak orang di Beihu daripada Anda, maka semua itu akan tergantung pada kekuatan tempur yang dimiliki oleh Nulong. Lalu pada saat ini Nulong merasa sedih dan kemudian berkata, baiklah bagaimana saya dapat memiliki sekelompok orang, apalagi orang-orang itu ingin dilindungi dalam fantasi, dan mereka tidak memiliki persahabatan yang dalam satu sama lain. Selain itu aku lupa memberitahumu bahwa klan iblis memiliki aturan perlindungan yang ketat untuk para calon objek pelatihan utama, karena sebelum dimulainya pelatihan pamungkas untuk benda-benda pelatihan utama, maka tidak peduli siapa itu jika tidak ada menyelesaikan keluhan pribadi yang tidak dapat diandalkan atau kandidat telah melakukan sesuatu yang tidak memaafkan, maka siapapun yang berani secara pribadi membingkai atau menganiaya kandidat maka akan dihukum berat setelah ditemukan, sehingga aturan ketat inilah yang membuat saya tidak berharap mereka melakukan apapun kepada saya. Lalu dengan nama mengurus urusan tim maka Beihu mendekati para elit iblis yang mengikuti saya,
kemudian mengatakan bahwa mereka ingin memindahkan mereka dengan cara yang licik. Kemudian Xiao Yan cukup terkejut setelah mendengar ini lalu berkata, "Saya tidak melihatnya sesederhana itu dapat memungkinkan begitu banyak elit setan ragu-ragu untuk mengambil risiko untuk melanggar aturan klan dan melakukannya untuk Anda. Selain kefasihan maka diperkirakan sebenarnya ada sebuah janji atau manfaat yang sangat mereka inginkan, karena kalau tidak maka akan sulit bagi orang banyak untuk menyegelnya, apalagi setelah ini bocor maka mereka akan dihukum berat oleh iblis." Saat ini Chaos Immortal dan Nulong mengakui kata-kata Xiao Yan lalu menjawab, "Xiao Yan benar karena iblis memiliki peraturan ketat tentang melindungi kandidat untuk objek pelatihan utama. Dan jika Beiyu ini tidak memberikan manfaat yang cukup kepada setan-setan itu, maka bagaimana dapat mengambil risiko dan bertindak sejauh ini?" Namun pada saat ini Nulong sudah tak berdaya dan hanya berkata, "Namun tidak masuk akal untuk mempertimbangkan hal-hal ini sejauh ini. Lagi pula hasil akhirnya adalah setelah membunuh Warcraft awal bintang 6, maka mereka mengambil keuntungan dari saya untuk bertarung. Dan pada waktu itu aku tahu bahwa Beiyu telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, karena kekuatan sejatinya sebenarnya di atas super genius. Meskipun dia bukan lawanku namun dia hanya perlu menyingkirkanku. Selain itu mereka masih meremehkan kekuatan tempurku, lalu dalam kemarahanku selusin elit yang paling dekat denganku langsung dipenggal dan dibunuh. Namun Beiyu takut akan pembinasaanku sehingga aku memanfaatkan ini untuk melarikan diri dari jalan yang berdarah." Saat ini semuanya menjadi terdiam lalu Nulong kembali berkata, "Sebenarnya aku tidak berani membasmi kekuatan darah Tyrannosaurus untuk bertarung dengan mereka." Lalu Xiao Yan berkata bahwa situasinya ini bukan kemauan akan tetapi keberanian yang nyata, karena jika Nulong putus asa untuk membunuh darah mereka dan bertarung dengan mereka, maka itu justru yang diharapkan Beiyu. Kemudian Nulong mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi ketika aku bersembunyi di gua tersembunyi untuk sembuh dan tenang, maka bagaimana dengan orang-orang yang bersaksi bahwa mereka membunuh saya? Lalu siapa yang membuktikan bahwa ada kejadian yang seperti itu? Dan apakah mereka percaya pada mereka atau apakah mereka percaya pada saya?" Tentu saja saya masih harus menghafal tuduhan calon yang dibingkai untuk pelatihan kunci, dan ketika saya bangun dari mimpi buruk saya maka betapa tidak nyamannya ketidakberdayaan itu, bahkan berapa kali aku benar-benar ingin kehabisan keputusasaan dan menggunakan kekuatan penuhku untuk membantai kelinci tersebut. Pada titik ini Nulong tiba-tiba menjadi sangat frustrasi lalu lanjut berkata, "Tapi kamu tidak tahu ada lebih sedikit orang dalam keluarga Tyrannosaurus. Aku tidak tahu mengapa ada lebih sedikit dan lebih sedikit orang yang dapat dibangunkan dalam lomba selama puluhan ribu tahun, sehingga aku adalah harapan semua orang, sehingga hanya aku yang memiliki kemampuan atau pengaruh yang cukup untuk mengetahui alasan menyelamatkan nasib seluruh keluarga." Pada saat ini dua garis air mata menetes ke wajah yang gelap dari Nulong dan jatuh ke tanah. Melihat hal ini Xiao Yan berdiri lalu matanya meludah dengan marah dan berkata, "Nulong, kami adalah saudara dan musuhmu adalah musuh kami juga. Mereka tidak mencarimu di mana-mana namun ingin membunuhmu. Kamu tidak mengatakan mereka membunuhmu setelah Anda keluar. Apakah Anda tidak menghukum iblis karena mereka tidak menunjukkan bukti? Jadi ketika kami pulih kami akan membalas dendam bahkan jika Anda mencari seluruh pertumpahan darah dari pembunuhan, maka Anda akan dibawa keluar dan kejahatan itu untukmu." Pada saat ini Chaos Immortal, Jingwu Chenlong Yi juga berdiri lalu mengangguk. Lalu Nulong yang melihat hal ini pun segera menatap semuanya sambil berkata, "Senang rasanya memiliki saudara laki-laki seperti kalian." Saat ini Nulong tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sendirian lagi ketika dia membawa harapan rasial dan berjuang sepanjang jalan. Setidaknya sekarang ada begitu banyak saudara yang saling menyukai, dan dengan berlinangan air mata dia tersedak lalu mengangkat tangan kanannya, setelah itu membelai dada kirinya dan membungkuk ke arah 4 orang seperti Xiao Yan, kemudian melakukan ritual terberat setan dan kemudian menegakkan tubuh. Setelah itu dirinya seolah-olah telah menemukan lubang di hatinya dan dia berteriak, "Dasar Beiyu sialan,
tunggu aku akan menemuimu lagi dan saat ini akan bersama para saudaraku dan akan didukung oleh Budeyanti." Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar, dan bersamaan dengan itu juga ada ratusan sosok yang segera muncul, lalu suara itu segera berkata, "Ternyata Nulong telah bersembunyi di sini seperti kura-kura." Lalu kelompok Xiao Yan pun segera menoleh ke arah orang-orang yang baru saja sampai, kemudian mereka melihat seseorang mengenakan jubah rubah putih dan memegang kipas lipat baja tangannya. Lalu di belakangnya diikuti oleh lebih dari 150 orang anggotanya. Seketika kelompok Xiao Yan menyadari bahwa sosok yang memimpin ini adalah Bei Hu. Di sisi lain Bei Hu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan setelah menemukan Nulong. Tentu saja Bei Hu adalah orang yang cerdas dan dirinya tahu bahwa Nulong ingin meninggalkan ilusi ini hidup-hidup. Sementara itu Nulong pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan amarah di hatinya. Bahkan tubuhnya bergetar hebat dan dirinya segera mengambil kapak perang perunggu dan hendak bergegas maju, akan tetapi sebuah tangan tiba-tiba segera terulur dari belakang dengan kuat menekan bahunya. Saat ini Chaos Immortality segera mengambil langkah maju untuk memblokir di depan Nulong, lalu dirinya menatap tajam ke arah Bei Hu dan elit monster lainnya. Seketika ekspresi dari Chaos Immortality pada saat ini benar-benar muram ketika dirinya menatap ke arah kelompok ini. Meskipun ada 3 jenius tiada taraf di dalam kelompoknya, akan tetapi mereka semua pada saat ini masih belum pulih, terutama Nulong pada saat ini yang masih terluka parah akibat pertempuran sebelumnya. Lalu kekuatan dari Chaos Immortality juga bahkan pada saat ini tidak ada setengah dari kondisi puncaknya, dan pada saat ini hanya Long Yi dan Jin Wu Chen yang berada dalam kondisi puncaknya, akan tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya? Terlebih lagi menurut Nulong kekuatan dari Bei Hu ini hanya sedikit lebih rendah dari kejeniusan yang tiada taranya. Sementara itu di sisi lain melihat Chaos Immortality yang muncul Bei Hu dan elit monster lainnya benar-benar tertegun, mereka tanpa sadar segera mundur selangkah, tentu saja mereka menyadari bahwa sosok yang baru saja maju adalah Chaos Immortality, kemudian perbincangan di antara mereka pada saat ini segera terjadi ketika mereka bertanya-tanya, mengapa Chaos Immortality pada saat ini telah bergabung dengan Nulong. Selain itu sepertinya hubungan mereka pada saat ini benar-benar tidak dangkal, melihat tampilan Chaos Immortality yang emosi. Jika Chaos Immortality membantunya maka apakah yang akan terjadi kepada mereka? Pada saat ini Bei Hu dan kelompoknya benar-benar dipenuhi kengerian, sementara itu Xiao Yan yang belum pernah melihat Bei Hu dan kelompoknya pada saat ini tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Xiao Yan menyadari bahwa kelompok Bei Hu tidak memandang Xiao Yan, Long Yi dan Jin Wu Chen, dan tampaknya di mata mereka Xiao Yan dan 3 orang lainnya hanyalah pelayan dari Chaos Immortality. Lalu mereka berpikir mungkin kekuatan dari ketiga orang ini tidak lemah, tetapi dengan keunggulan numbering lebih dari 150 orang dari klan monster, maka bagaimana mungkin ketika orang ini bisa bertahan melawan mereka? Dan yang mereka takutkan pada saat ini hanyalah Chaos Immortality yang berdiri terdiam di hadapan mereka. Lalu di tengah-tengah keterkejutannya Bei Hu memandangi Chaos Immortality saat ini dirinya tiba-tiba menyadari sepertinya wajah Chaos Immortality sedikit pucat, kemudian aura yang memancar dari tubuhnya juga tidak sekuat dengan apa yang dirinya bayangkan. Lalu dirinya pun bergumam mungkinkah Chaos Immortality telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan Nulong. Bei Hu pun menjadi tenang ketika memikirkan hal ini dan pemikirannya berubah menjadi tajam. Dirinya menyadari bahwa keduanya pada saat ini benar-benar sedang terluka akibat pertempuran. Meskipun keduanya adalah jenius yang tiada taranya, namun dalam kondisi ini sepertinya mereka akan diuntungkan. Namun meskipun dugaan ini diyakini olehnya persis dari Chaos Immortality masih membuat Bei Hu tidak berani mengambil resiko. Memikirkan banyak hal ini Bei Hu pun segera memberi isyarat di belakangnya agar mereka tidak perlu panik, lalu dirinya pun segera menangkupkan tinjunya dan segera berbicara kepada Chaos Immortality. Dirinya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Bei Hu dari klan monster. Dirinya datang ke sini dengan gegabah kali ini dan dirinya tidak ingin berurusan dengan saudara Chaos Immortality.
Beiwu sudah lama mengagumi nama dari saudara Chaos Immortality tetapi tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya, dan hari ini mereka bertemu karena takdir dan Beiwu menyadari bahwa saudara Chaos Immortality terlihat luar biasa. Melihat sikap raja keluarga Warcraft dengan setiap gerakannya merupakan sebuah keberuntungan besar dalam hidup ini. Tentu saja dirinya benar-benar ingin berbincang-bincang dengan saudara Chaos Immortality di dalam ilusi ini. Dan perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia dan sangat berharga. Mendengar perkataan dari Beiwu ini, kelompok Xiaoyan menyadari bahwa perkataannya benar-benar sangat halus. Tidak heran jika kelompok Nulong pada saat sebelumnya benar-benar telah terpengaruh olehnya. Kemudian Chaos Immortality juga menyadari hal yang sama dan segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa Beiwu tidak perlu bersikap sopan dan katakan kepadanya apa yang telah terjadi. Beiwu pun segera membuka mulutnya dan berkata ada lebih dari 150 orang yang memiliki kebencian mendalam kepada Nulong. Oleh karena itu dirinya meminta saudara Chaos Immortality untuk tidak ikut campur dalam keluhan mereka. Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun mengangkat alisnya yang tebal dan bertanya, apakah mereka akan membalas dendam kepadanya sekarang? Melihat konfirmasi anggukan dari Beiwu, Chaos Immortality diam-diam merangsang dokinya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit. Lalu tawa ini disertai dengan doki yang melonjak ke segala arah dan memekakkan telinga. Tentu saja hal ini mengejutkan para elit klan monster dan mematahkan pemikiran mereka yang menyangka Chaos Immortality tidak dalam keadaan puncaknya. Lalu akhirnya tawa dari Chaos Immortality pun terhenti dan dirinya segera lanjut mulai berbicara. Chaos Immortality segera berkata bahwa Nulong telah bertarung dengannya sebelumnya dan dirinya pada saat ini belum pulih dari luka-luka. Jika Beiwu datang kepadanya untuk membalas dendam dan menyelesaikan keluhannya pada saat ini, maka bukankah dengan begitu maka dapat dikatakan Beiwu mengambil keuntungan dari orang lain? Terlepas dari apakah dirinya memiliki hubungan dengan Nulong atau tidak, namun cedera Nulong ini benar-benar karena Chaos Immortality. Bahkan jika mereka memiliki keluhan yang besar dan harus diselesaikan kepada Nulong, sehingga dirinya tidak bisa hanya duduk diam membiarkan hal tersebut, karena jika dirinya membiarkan hal itu terjadi, maka bukankah nama Chaos Immortality benar-benar telah terkoyak? Oleh karena itu pada saat ini Chaos Immortality akan memberi mereka dua pilihan. Yang pertama, mereka bisa menyerang Nulong sekarang dan dirinya akan membantu Nulong. Lalu yang kedua, mereka bisa meninggalkan tempat ini sejauh 10 km dan menunggu Nulong pulih. Lalu jika waktunya tiba dan mereka menghampiri Nulong untuk menyelesaikan keluhan di antara mereka, maka pada saat itu Chaos Immortality tidak akan pernah ikut campur permasalahan mereka. Mendengar perkataan dari Chaos Immortality ini, Xiaoyan di dalam hatinya Jin Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini dipenuhi dengan kekaguman kepada Chaos Immortality. Sementara itu Nulong pada saat ini benar-benar sangat tersentuh dengan perkataan dari Chaos Immortality. Lalu akhirnya Nulong mengambil langkah ke samping dan berdiri berdampingan dengan Chaos Immortality dan menatap ke arah Beiwu dengan sepasang mata merah darah. Nulong segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki banyak kekuatan tapi dirinya masih bisa maju. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dengan senyuman asam dan segera melangkah maju bersama dengan Long Yi dan Jin Wuchen. Pada saat ini 5 orang berbaris dan mereka menyadari sepertinya pertempuran sengit sudah dekat. Melihat pemandangan ini Beiwu benar-benar kesal di dalam hatinya yang terdalam. Dirinya benar-benar sangat cemas dengan apa yang dilihat di hadapannya. Kemudian dirinya pun terus berpikir hingga akhirnya dirinya segera menaklukkan tinjunya kepada Chaos Immortality. Lalu dirinya segera berkata bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Chaos Immortality membuatnya kagum. Namun pada saat ini saudara Chaos Immortality benar-benar tidak tahu apa-apa. Karena Nulong sebenarnya adalah serigala berbulu domba dan orang ini benar-benar membenci orang lain sehingga tidak layak untuk perlindungan saudara Chaos Immortality. Mendengar hal itu baik Chaos Immortality dan Xiaoyan benar-benar tertegun dan tidak tahu mengapa Beiwu mengatakan hal ini. Sementara itu Nulong juga pada saat ini terkejut sesaat tetapi dirinya segera berubah menjadi marah. Dirinya berkata beraninya Beiwu pada saat ini memfitnah Nulong seperti ibu-ibu komplek.
lalu dirinya pun mengayunkan kapak perang perunggu dan hendak menyerang Beihu. Namun Xiao Yan dan Chaos Immortality pun segera menahan bahu kiri dan kanan Nulong. Dirinya meminta Nulong pada saat ini untuk jangan bergerak. Sementara itu Beihu pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan kemenangan karena telah memprovokasi Nulong. Lalu dirinya pun segera berkata, apakah Nulong benar-benar ingin membunuhnya? Apakah Nulong pada saat ini benar-benar tidak ingin Beihu menyelesaikan perkataannya? Nulong pada saat ini segera menekan emosi di dalam hatinya dan mulai berbicara. Dirinya berkata, silahkan berbicara dan dirinya akan mendengarkan apa yang keluar dari mulut penjahat tercela ini. Menanggapi hal itu Beihu pun segera bertanya apakah Nulong yakin Beihu ini adalah orang yang tercela. Tidak peduli betapa tercelanya Beihu, namun pada saat ini dirinya ingin menyelesaikan keluhan dan kemarahan yang dilakukan oleh Nulong. Saat ini paru-paru Nulong benar-benar akan meledak ketika mendengar perkataan ini. Nulong berteriak bahwa dirinya memang bermantap ria dengan leluhur generasi ke-18 Beihu. Jadi katakan kepada Nulong hal jahat apa yang telah dirinya lakukan dengan hal seperti itu. Mendengar hal itu Beihu pun berpura-pura merenung. Jelas Beihu ini adalah orang yang sangat cerdas dan benar-benar memainkan sebuah drama. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa Nulong adalah seseorang jenius yang tidak tertandingi dari klan monster. Dirinya adalah kebanggaan dari klan monster dan begitu banyak elit dari klan monster memuja dirinya. Begitu banyak orang yang mengikuti Nulong di dalam ilusi dan bagaimana mungkin Nulong bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat ini benar-benar begitu banyak orang dari klan monster yang merasa malu. Setelah mengucapkan hal itu Beihu pun segera menoleh ke arah Chaos Immortality. Dirinya segera berkata agar saudara Chaos Immortality jangan tertipu oleh penampilan dermawan orang ini. Karena dirinya benar-benar tidak percaya bahwa Nulong benar-benar akan menjadi orang yang seperti itu. Masalah ini terkait dengan reputasi dari klan monster, oleh karena itu tolong maafkan Beihu karena tidak bisa menyebutkannya secara terperinci. Tetapi Beihu bersumpah bahwa apa yang dirinya pada saat ini memang benar. Lalu saat ini ada lebih dari 100 elit klan monster yang hadir di sini bisa bersaksi, sehingga saudara Chaos Immortality bisa memikirkan hal ini. Karena dirinya dan elit yang berada di belakangnya pada saat ini berasal dari ras monster yang berbeda. Dan jika bukan karena apa yang dilakukan oleh Nulong, semua orang benar-benar tidak akan marah. Jadi itulah mengapa begitu banyak elit ras monster yang awalnya mengikutinya ke dalam ilusi bergandengan tangan untuk membunuhnya. Tentu saja mereka tidak takut akan kekuatan yang dimiliki oleh Nulong sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Saat ini alis Chaos Immortality dan Xiao Yan berkerut mendengar penjelasan dari Beihu. Tentu saja keduanya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Beihu terdengar masuk akal. Sementara itu darah pada saat ini segera mengalir ke otak Nulong dan niat membunuh segera melonjak di hatinya. Dirinya pun melepaskan diri dari Xiao Yan dan Chaos Immortality dan segera melesatkan kapaknya bergegas maju. Saat ini Beihu tampaknya telah mengharapkan hal ini dan dirinya segera melompat ke belakang di tengah kerumunan. Kemudian dirinya pun segera berteriak kepada Chaos Immortality, apakah kakak Chaos Immortality bisa melihat hal ini? Bahkan Nulong pada saat ini benar-benar akan membunuh orang untuk membungkam semua ini. Menanggapi hal itu Nulong seketika terdiam dan berteriak ke arah Beihu. Nulong berkata apa yang dikatakan oleh Beihu ini benar-benar sebuah omong kosong. Bukankah pada saat ini sangat jelas Beihu yang menginginkan kekuasaan? Bahkan untuk menjadi target pelatihan utama dirinya benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki ilusi. Lalu dirinya benar-benar menyebarkan desas-desus untuk menghasut semua orang dan menyingkirkan Nulong. Selain itu semua anggota yang di sini benar-benar telah disihir dan dibeli oleh Beihu. Mereka benar-benar bergabung dengan Beihu untuk membunuhkan kandidat kunci pelatihan. Mereka benar-benar menjual diri mereka sebanyak yang diberikan oleh Beihu kepada mereka. Apakah mereka masih memiliki aturan dari keluarga klan monster? Apakah mereka berani menghadapi tablet leluhur klan monster ketika mereka kembali? Setelah mendengar perkataan Nulong ini banyak wajah elit klan monster tiba-tiba berubah menjadi biru. Mereka menundukkan kepala karena tidak berani melihat Nulong di hadapannya.
Lalu Chaos Immortality dan Xiao Yan melihat reaksi para elit dari ras monster ini dan mengerutkan kening dengan curiga. Bei Wu pun seketika menyadari bahwa Chaos Immortality pada saat ini sepertinya curiga. Bei Wu pun segera menunjuk semua anggotanya yang pada saat ini tertunduk. Bei Wu pun menoleh ke arah Nulong dan berkata bahwa mereka telah mengikuti Nulong dan memujanya. Mereka benar-benar tidak tega untuk membunuh Nulong yang merupakan idola mereka. Bei Wu pun segera menanyakan hal ini kepada semua orang yang menunduk dan mereka pada saat ini menganggukkan kepala. Mereka menyadari bahwa mereka akan mati jika mereka pada saat ini melepaskan Nulong. Bei Wu pun segera menoleh ke arah Chaos Immortality dan berkata bahwa kakak Chaos Immortality telah melihat semuanya. Melihat situasi ini Chaos Immortality, Xiao Yan, Long Yi dan Jin Wu Chen benar-benar memiliki gelombang di dalam hati mereka pada saat ini benar-benar terguncang karena mereka baru saja mempercayai Nulong. Sementara itu Nulong pada saat ini dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan tetapi dirinya benar-benar merasa tidak berdaya di bawah tekanan begitu banyak orang. Lalu kemarahan yang tidak ada habisnya hanya bisa berubah menjadi kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya. Lalu dirinya pun bergumam mungkinkah langit benar-benar ingin membunuhnya. Nulong pun pada saat ini benar-benar pasrah dan dirinya segera menekan perasaannya. Setelah sedikit lebih tenang Nulong pun segera membuka mulutnya dan berkata, ada banyak orang di Bei Wu tetapi mereka masih enggan mengambil tindakan. Mereka terus menggunakan kata-kata untuk memenangkan kepercayaan dari Chaos Immortality. Jelas mereka takut Chaos Immortality akan membantu Nulong. Dengan kata lain apakah dirinya dapat bertahan hidup di bencana ini tergantung sepenuhnya kepada Chaos Immortality. Semua ini tergantung apakah Chaos Immortality dan Xiao Yan mempercayainya atau tidak. Dirinya baru saja bertemu dengan Chaos Immortality dan Xiao Yan dan mereka masih belum mengenalnya dengan baik. Bagaimana pada saat ini Nulong bisa membuat Chaos Immortality dan Xiao Yan mempercayainya? Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini mengerutkan kening dan memiliki pemikiran yang rumit. Dirinya pun merenung sejenak namun pada saat ini benar-benar tidak memiliki titik terang. Setelah cukup lama Chaos Immortality pun segera bertanya kepada Xiao Yan yang berada di samping. Chaos Immortality bertanya kepada Xiao Yan bagaimana kakak Xiao Yan melihat hal ini. Xiao Yan pun menjawab dengan lembut ketika berkata, biarkan Xiao Yan memikirkannya terlebih dahulu. Mata Xiao Yan terus memindai antara Nulong dan Bei Wu dan berpikir dengan tenang. Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat pusing tentang permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain kelompok Bei Wu pada saat ini benar-benar terbelalak melihat hal ini. Mereka jelas mengharapkan jawaban dari Chaos Immortality. Akan tetapi mereka pada saat ini benar-benar mendapatkan keterkejutan yang tidak tertandingi, karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pengikut dari Chaos Immortality ini benar-benar akan menjawab dengan ketenangan pikirannya. Bahkan perbincangan di antara mereka pun segera terjadi ketika mereka bertanya-tanya bukankah ini adalah pengikut dari Chaos Immortality yang berjubah hitam? Siapakah sosok ini dan bagaimana dirinya bisa memenuhi syarat untuk membantu Chaos Immortality membuat keputusan? Mereka pun bertanya-tanya kapankah seorang jenius yang tiada taranya seperti itu muncul di benua Dodi? Mengapa mereka tidak memiliki kesan sama sekali kepadanya? Mungkinkah dirinya adalah bintang baru yang sedang naik daun dari kekuatan besar tertentu? Sementara itu Bei Wu juga pada saat ini benar-benar terkejut dan memikirkan hal ini. Dirinya tidak berharap bahwa anak berjubah hitam ini benar-benar diberikan kesempatan untuk membantu Chaos Immortality. Dan sepertinya anak ini bukanlah seseorang dengan karakter yang biasa. Dan tampaknya dengan adanya bocah ini hal ini akan menjadi semakin buruk bagi kelompok mereka. Memikirkan hal ini dirinya pun dengan cepat menatap ke arah Xiao Yan dengan hati-hati. Pada akhirnya dirinya pun diam-diam menghela nafas dan buru-buru berkata kepada Xiao Yan. Bei Wu berkata sebelumnya dirinya meminta maaf karena dirinya benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Jadi bolehkah dirinya mengetahui siapa orang ini? Menanggapi hal itu untuk beberapa alasan Xiao Yan pada saat ini memiliki ketidaksukaan yang tidak terlukiskan untuk Bei Wu. Xiao Yan pun akhirnya memberitahu namanya kepada Bei Wu dengan nada yang tidak biasa sambil berpikir,
Beihu seketika tertegun mendengar nama Xiao Yan dan tiba-tiba teringat seseorang. Beihu telah mendengar bahwa orang dengan nama Xiao Yan ini benar-benar beruntung dan terkenal di dataran karena mendapatkan beberapa resep dari Kaisar Iblis Tua. Namun bagaimana mungkin dirinya pada saat ini bisa begitu dihormati oleh Chaos Immortality? Apalagi Chaos Immortality adalah orang yang selalu memandang kekuatan, dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Atau mungkinkah mereka bisa berteman karena ramuan yang dibuat oleh Xiao Yan? Beihu pun bergumam bahwa tidak peduli bagaimana dirinya membuat pertemanan bersama dengan Chaos Immortality, namun seharusnya dirinya tidak memiliki banyak kekuatan dalam pertempuran. Sepertinya orang ini lemah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari orang ini. Lalu akhirnya Beihu pun menghela nafas dan segera berkata, ternyata ini adalah saudara Xiao Yan yang memurnikan cairan roh bening. Selama bertahun-tahun ini nama saudara Xiao Yan benar-benar telah terkenal tinggal di benua Dodi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Beihu. Xiao Yan pun segera berbalik dan menatap ke arah Nulong yang alisnya berangsur-angsur meregang. Xiao Yan berkata sambil tersenyum bahwa dirinya ingin mendengar sesuatu dari saudara Nulong. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, arus hangat segera melonjak di hati Nulong dan dirinya segera menatap ke arah Xiao Yan dan Chaos Immortality. Nulong pun menatap keduanya dengan serius dan segera berkata dengan perlahan, dirinya berkata bahwa dirinya yang bernama Nulong bersumpah demi nama leluhurnya dan klan monster bahwa dirinya tidak pernah melakukan apapun yang Beihu disebutkan untuk menjebaknya. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera membuat kesimpulan awal di dalam hatinya. Xiao Yan menyadari sedari awal Nulong adalah tipe orang yang selalu memegang janji miliknya. Xiao Yan berani bersumpah atas nama leluhur klan monster, dan tampaknya Nulong benar-benar telah dijebak. Dengan pengalaman Xiao Yan berbincang-bincang bersama King Haoran dan Xiao Zhan yang dapat dianggap sebagai leluhur dari kedua ras, maka Xiao Yan mendapatkan banyak pembelajaran dan memahami banyak karakteristik dari kedua ras, dan berdasarkan hal inilah Xiao Yan terus memikirkan kemungkinan yang terjadi. Xiao Yan berpikir untuk melihat bagaimana Beihu bereaksi terhadap sumpah dari Nulong dan bagaimana menghadapinya sebelum membuat kesimpulan. Jika mereka semua berani tampil seperti biasa dan berani bersumpah atas nama leluhur klan monster, maka barulah Xiao Yan akan bisa mencapai ke tahap berikutnya. Xiao Yan pun segera menoleh menatap ke arah kelompok Beihu yang berada di hadapannya. Pada saat ini ekspresi para elit dari klan monster benar-benar berubah setelah mendengar Nulong mengucapkan janji atas nama leluhur klan monster. Bahkan ekspresi mereka benar-benar berubah drastis dan mata mereka berkedip. Lalu pada saat ini hanya Beihu yang tetap tenang dan dirinya segera mengguncang kipas lipatnya dengan ringan. Sementara itu Xiao Yan segera mulai membuka mulutnya ke arah kelompok Beihu. Xiao Yan berkata bagaimanapun mereka harus melakukan sumpah atas nama leluhur mereka seperti yang dilakukan oleh Nulong. Beihu harus memimpin sumpah ini bagi semua orang. Menanggapi hal itu Beihu seketika menjadi emosi dan berkata bahwa Xiao Yan memang benar-benar lancang. Apakah menurut Xiao Yan mengucapkan sumpah atas nama leluhur ini adalah sebuah lelucon? Apakah Xiao Yan berpikir mereka bisa bersumpah atas nama orang tua mereka sesuka hatinya? Ataukah kepada saat ini karena Xiao Yan bukan dari ras monster maka Xiao Yan tidak menghormati leluhur klan monster? Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya memandangi Beihu dengan main-main, tetapi di dalam hati dan pikirannya yang tenang Xiao Yan dengan cepat mengetahui permasalahan ini. Namun Xiao Yan juga pada saat ini menyadari jika semua ini berakhir dengan pertempuran yang akan segera datang. Xiao Yan pun dengan cepat memikirkan strategi untuk melawan musuh dalam perang besar yang akan datang ini. Melihat Xiao Yan terdiam pada saat ini Beihu benar-benar menjadi semakin kesal. Lalu dirinya pun mengalihkan pandangannya ke arah Chaos Immortality yang pada saat ini juga terdiam. Chaos Immortality melirik ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedang berpikir keras dan tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Lalu dirinya pun pada akhirnya segera berkata tanpa ekspresi bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan adalah maksud dari Chaos Immortality. Menanggapi hal itu Beihu benar-benar terkejut dan menyipitkan matanya.
Beihu benar-benar tidak menyangka bahwa keputusan akhir apakah mereka akan membantu Nulong sebenarnya ada di tangan Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan masih berpikir keras mencari cara bagaimana menakut-nakuti elit monster ini. Akhirnya setelah cukup lama Xiao Yan pun segera tersenyum dan menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah menemukan sebuah cara. Akhirnya Xiao Yan pun segera menoleh ke arah kelompok Beihu yang berada di hadapannya. Sementara itu Beihu pada saat ini menghela nafas dan meminta Xiao Yan untuk memberikan toleransi, karena tidak mungkin bagi mereka untuk bersumpah atas nama leluhur mengenai perkara ini. Lalu menanggapi hal itu Xiao Yan pun berkata bahwa mereka pada saat ini hanya berbicara omong kosong, mereka pada saat ini benar-benar harus mengungkapkan sumpah atas nama leluhur mereka masing-masing, jika tidak maka hanya ada satu pilihan dan mereka harus segera mundur. Setelah Nulong pulih barulah mereka bisa datang kembali untuk berurusan dengan Nulong. Mendengar perkataan ini Chaos Immortality, Long Yi, Jin Wuchen dan Nulong benar-benar merasa lega. Sementara itu kelompok Beihu pada saat ini benar-benar tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Beihu pada saat ini benar-benar mengepalkan tangannya dan tidak menyangka bahwa keputusan dari Xiao Yan ini akan disetujui oleh Chaos Immortality. Beihu pada saat ini benar-benar berpikir apa yang harus dirinya lakukan. Apakah pada saat ini Beihu benar-benar harus membunuh Nulong agar dirinya bisa menjadi orang satu-satunya di klan monster yang mendapatkan pelatihan? Memikirkan hal ini Beihu kembali teringat bahwa kekuatan Chaos Immortality pada saat ini telah melemah. Lalu dua orang jenius yang tidak tertandingi yang berada di hadapan mereka ini benar-benar dalam kondisi lelah. Sementara untuk tiga orang yang tersisa pada saat ini tidak akan menjadi halangan dengan kelompok mereka yang berjumlahkan 150 orang. Kemudian Beihu pun menekan emosi di dalam hatinya, lalu dirinya pada akhirnya segera memutuskan untuk melawan Chaos Immortality bersama dengan Nulong dan yang lainnya. Setelah Beihu bisa menghabisi kelima orang ini maka Beihu akan menghabisi semua orang yang tersisa dari klan monster. Beihu benar-benar harus menghilangkan bukti atas semua kejahatannya. Lalu akhirnya setelah memantapkan hatinya dirinya pun memerintahkan semuanya untuk bersiap bertempur. Di sisi lain Chaos Immortality, Xiao Yan dan Nulong pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Beihu akan memutuskan hal ini. Ekspresi dari Chaos Immortality dan Nulong pada saat ini benar-benar menjadi semakin suram. Karena mau tidak mau mereka pada saat ini harus bersiap dengan pertempuran yang benar-benar telah mendekat. Sementara itu di sisi lain pasukan dari Beihu pada saat ini benar-benar telah menggenggam erat senjata mereka. Lalu doki di dalam tubuh mereka pada saat ini benar-benar siap untuk dilesatkan ketika pertempuran dimulai. Dan pada akhirnya dengan komando dan pergerakan dari Beihu semuanya pun segera menyerang. Sedangkan di sisi lain Chaos Immortality, Nulong, Xiao Yan, Long Yi, dan Jin Wuchen bersiap dengan doki yang melonjak ke segala arah. Lalu pada saat ini pertempuran kelompok Xiao Yan melawan 150 lebih doki pun segera terjadi. Namun sebelum itu agar pertempuran ini berjalan dengan lancar maka Bude Yanti dan Pak Yanto datang untuk menjadi wasit dalam pertempuran sengit ini.